ada dirimu dan dirinya dalam hidupku. Mengapa yang lain bisa mendua dengan mudahnya, namun kita terbelenggu dalam ikatan tanpa cinta. Atas nama cinta, hati ini tak mungkin terbagi sampai nanti bila aku mati. Cinta ini hanya untuk engkau. Jangan ku berada asal engkau akhirnya denganku. Ku bersumpah atas nama cinta, atas nama cinta, ku relakan jalanku berada asal engkau akhirnya denganku. Tadi malam emang Mas Bram ke kamar aku. Dia datang buat ngomongin kerjaan. Emang harus malam-malam ya? Kamu nggak bisa nunggu sampai pagi? Keterlaluan banget ya si Aldo. Telepon Mami tuh di-reject loh, Pi. Ya mungkin dia trauma kali, Mi. Dengar ya, Kay ya. Apa yang Mami lakukan di rumah sakit itu sangat sepadan dengan perlakuan dia sama keluarga kita, terutama sama kamu. Maksud kamu apa sih, Fit? Kamu pikir saya nggak punya kualitas yang bagus untuk Retro? Saya bukan hanya menuduh Mas Bram yang nggak baik, tapi juga seorang wanita yang sekarang ini lagi duduk sampingnya Oma. Oke, gue percaya sama lu kok. Ya udah, nanti biar kurirnya Retro yang anterin surat kontrak kerja sama Mos dan Retro ya. Biar diantar ke rumah sakit dan bisa lo tanda tangani secepatnya, Al. Ya udah, gue tunggu ya, Rel. Tunggu Al. Ini kan kurir baru, tolong lo ngomong langsung ke dia rumah sakitnya di mana. Dia masih bingung soalnya. Ya Allah, lindungilah Finza anakku ya Allah. Ringankanlah penyakitnya. Semoga dia bisa kembali sehat dan juga lincah seperti sebelumnya ya Allah. Kalau boleh aku minta ya Allah, biarkanlah semua penderitaannya itu untuk aku. Kay, kamu tuh kenapa sih sayang? Kamu semalam itu pulangnya malam banget loh. Kamu pasti habis besuk Finza ya? Emangnya dia dirawat di mana, Kay? Kamu pasti udah tahu dong. Kay, Mami tanya sama kamu. Kamu jawab dong. Sekarang Finza itu dirawat di mana? Dia tuh sakit apa, Kay? Finza itu cucunya Mami. Kamu harus bilang dong sama Mami. Gimana sih kamu, Kay? Maafin Kayla ya, Mi. Maafin ya. Tapi Kayla nggak bisa kasih tahu. Karena Kayla udah pegang janji Kayla di depan Aldo dan juga semuanya. Tolong jangan paksa Kayla ya, Mi. Kayla cuma mohon sama Mami, tolong doain Finza. Semoga dia cepat sembuh. Dan semoga nggak ada penyakit yang membahayakan dalam tubuhnya. Pak Aldo? Pak Rustam ya? Ya, Pak. Ini berkas yang harus Bapak tantangani. Mari, Pak.
Pak pulpennya, Pak. Oke, saya permisi dulu, Pak ya. Kok agak aneh ya? Farel ngajak kerja sama Retro. Udahlah, yang penting gue percaya sama Farel. Mungkin kerjaan lagi overload dan gak ke-handle semua. Lagian dulu kan gue kerja di Retro. Gak apa-apa lah. Hitung-hitung bagi-bagi rezeki. Siang, Pi. Siang. Ini Om. Apa ini, Miss? Om lihat aja dulu. Kerjasama antara Almus dan Retro. Gimana bisa? Gimana mungkin mereka mau mensubproyek seperti ini? Papi nggak percaya, Pi. Itu tanda tangan Aldo asli, Pi. Iya, iya. Iya benar, ini tanda tangan Aldo. Asli. Tapi gimana bisa? Kami kan pernah bilang, Pi. Papi tenang aja. Pokoknya Papi terima beres aja. Mereka sama-sama nggak tahu Om. Kalaupun mereka sampai tahu, mereka pasti akan jadi berantem dan pecah. Kita memang akan mengerjakan proyek mereka Om. Tapi bukan untuk membantu, malah untuk mengacaukan. Caranya? Kita akan membuat proyek ini seburuk-buruknya Om. Sampai akhirnya klien komplain pada Almos. Dengan kata lain, ini adalah trik untuk merusak reputasi Almos di mata klien. Dan klien akan kembali ke Retro, seperti apa yang kita inginkan. Bagus juga pemikiran kamu, Miss. Seandainya kamu itu istrinya Farel, Retro pasti lebih maju dan mudah mengalahkan rival. Aku pengen tahu Om, apa yang dilakukan Fitri dan Farel untuk mendapatkan proyek baru kepada Almos. Aku akan merusak persahabatan mereka sampai akhirnya Farel kembali lagi ke sini. Aku pengen nunjukin ke Fitri apa yang akan aku perbuat di ruangan Mas Bram nanti. Kami mau mematangkan rencana ini dulu, Pi. Kalian berdua memang pasangan yang pas. Sayang, kok kamu pucat banget? Kenapa sih, Rel? Jangan-jangan kamu hamil, Fit. Atas nama cinta. Kok jadi pusing gini ya? Kayaknya kemarin gak kenapa-napa deh. Baru sehari gak ketemu Farel aja udah sakit. Emang aku gak pernah bisa sih jauh-jauh dari suami aku. Halo Al, aku mau izin. Kayaknya hari ini aku gak bisa masuk. Aku gak enak badan. Boleh ya Al? Makasih banyak ya Al. Assalamualaikum. Pasti Farel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kayak di film aja. Kenapa sih Oma sirik aja ya? Nggak apa-apa dong. Kok kamu pakai jaket, sayang? Kamu sakit? Aku anterin ke dokter ya.
Nggak usah, Rel. Aku nggak apa-apa kok. Aku cuman kangen sama kamu. Katanya kamu pulangnya pagi. Kok jam segini baru pulang sih? Enggak, soalnya tiba-tiba ada meeting lagi. Dramatis banget. Padahal semalam nggak apa-apa tuh. Kok pagi-pagi jadi sakit segala? Ya udah, kalau gitu kamu nggak usah ke kantor ya. Kamu istirahat aja di rumah. Aku mau mandi dulu, terus ke kantor. Miss, kamu lagi sibuk ya? Lagi meeting? Maaf ya Tante ganggu. Miss, nanti kamu pulangnya agak cepetan ya. Soalnya teman-teman Tante mau main ke rumah. Tapi kamu dandan yang cantik banget ya. Ya udah deh, ditunggu ya. Selamat kerja, Miss. Mas, tolong ambilin sepatu aku dong. Ambilin sepatu? Buruan dong, Mas. Yang mana? Yang haknya 7 cm. Yang ini? Gimana sih, Mas? Aku bilang yang 7 cm. Ini sih yang 5 cm. Kamu nggak bisa bedain apa? Gitu aja nggak bisa. Yang ini? Iya. Tas aku udah siapin belum? Ya elah sayang, kenapa tas aku juga yang nyiapin? Ini kan kebalik, harusnya kamu nyiapin aku dong sebagai suami. Kamu sayang sama aku nggak sih, Mas? Sayang. Ya sayang. Lama banget sih. Aduh, kok jadi gini banget sih? Sayang, kok kamu pucet banget? Kamu lemes banget kayaknya, Fit. Aku anterin ke dokter ya sebelum aku ke kantor ya. Nggak usah, Rel. Aku nggak apa-apa. Kenapa sih, Rel? Jangan-jangan kamu hamil, Fit. Hamil? Aku tahu banget tanda-tanda orang hamil muda nih. Lemas, pucet, malas ngapa-ngapain. Enggak, Rel. Telat aja aku belum. Tapi ini feeling seorang suami yang sangat sayang sama istrinya. Fit, mending kamu beli test pack nih sekarang. Atau kita ke dokter aja sekarang, yuk. Gak usah berharap tahu banyak, Rel. Aku takutnya nanti kecewa. Udahlah, Rel, nggak usah banyak berharap. Kan udah jelas-jelas divonis nggak bisa. Kok masih ngarep juga sih? Oma gimana sih, Oma? Kalau orang berharap, diaminin, Oma. Siapa tahu Fitri benar-benar hamil gimana? Kalau ada mujizat, terus Fitri hamil beneran, Oma sama Mami nggak senang. Seneng juga sih. Ya makanya dibantuin doa dong. Jangan bisanya cuma mojokin doang. Teacher, ini surat-surat yang harus diantar. Teacher, kok sedih gitu toh? Oh, nopo? Oh, masih kebayang-bayang yang semalam ya? Kebayang. Bayang gigi lo. Teacher, orang nikah itu enak nggak sih? Tapi ya mesti enak ya. Kalau nikah itu nggak enak, ya pasti orang-orang itu nggak mau nikah ya, Teacher ya? Mereka pada kejebak kali. Pada kepengenan, disangkanya enak, taunya sengsara. Sengsara? Bukannya pengantin baru tuh malah bahagia, ceria, penuh senyum. Lah Teacher ini saya lihat kok malah suntuk kayak gitu. Tahu lah Bimo. Mungkin gue salah pilih bini kali ya. Astagfirullah, Teacher. Teacher tuh harusnya bersyukur.
Kurangnya apa coba Mbak Salsa itu? Udah pinter, baik hati, cantik, mukanya kayak ibuan. Lah teacher ini beruntung banget loh. Tuh kan gue bilang juga apa. Pasti kagak ada yang percaya sama omongan gue. Assalamualaikum. Ya Pak. Hah? Vinsa udah pulang dari rumah sakit? Sekarang ada di rumah? Ya udah deh Pak. Kalau gitu aku naik ke rumah ya. Assalamualaikum. Bemo, lu mau ikut gua nggak? Sekalian kita jemput si Paul, yuk. Kita mendapatkan proyek baru. Kalian harus mengerjakan ini secara kilat. Nggak perlu bagus, yang penting cepat. Dan kalau bisa, kalian ngerjain ini sejelek mungkin. Nih. Tadi apa saya nggak salah dengar? Sejelek mungkin. Saya dan Bu Miska mengharapkan hasil kerja yang nggak salah-salah. Kenapa? Ada yang keberatan? Target kualitasnya dibuat seburuk mungkin. Kalian nggak perlu bagus-bagus buat proyek ini. Ya, sesuai dengan kualitas KW3 lah. Kalian paham kan? Kenapa, Bu? Udahlah, kalian tuh nggak usah banyak tanya. Yang perlu kalian lakukan adalah cuman mengerjakan apa yang udah diorder sama atasan kalian. Gak perlu nanya yang gak penting. Saya pengen syutingnya selesai sore ini juga. Aku juga ingin mendapatkan share dari perusahaan ini, Om. Seperti yang dulu pernah aku ajuin. Maaf, Pi. Apa yang dikerjakan Miska bukan untuk Retro. Ma, ternyata hal yang paling bikin stres orang tua ketika anaknya sedang sakit ya. Memang, Mus. Tapi Mama bangga sama kalian. Begitu tanggap dalam keadaan Vinsa kenapa-napa. Mudah-mudahan kamu selalu sehat ya, Nak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Vinsa. Tapi udah sembuh kan? Mudah-mudahan nggak sakit lagi ya. Man, kamu terharu ya? Lihat Vinsa seperti itu. Iya, Pak. Kasihan ya. Ya ampun, Man. Kamu bisa juga ya terharu? Ya iyalah, Ma. Aku kan juga punya hati. Mama gimana sih? Emang hati aku dari batu apa? Lagian aku sayang banget kan sama ponakan aku ini. Terus pernikahan kamu gimana, Man? Sekarang ini Salsa udah mulai sibuk lagi ya, bekerja. Kata teacher, nikah itu sengsara, Pak. Katanya dia salah pilih istri. Apa? Sengsara apa, Man? Udahlah, kamu jangan terlalu banyak ngeluh. Aduh, Man. Pernikahan kamu sekarang ini udah paling benar. Punya istri baik, perhatian, cantik, sayang sama Yuga. Kurang apa lagi, Man? Tapi aku sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga, Pak. Kekerasan dalam rumah tangga. Juga, emangnya mama tiri kamu jahat banget ya? Hah? Enggak, orang mama baik banget kok sama Yuga. Apalagi sama papa. Udah baik, terus perhatian. Terus sayang banget sama papa. Malahan Yuga sering lihat papa mesra-mesraan sama mama. Tuh, Man. Yuga aja bilang begitu. Oh, kamu nyesal ya? Ya, Man. Kumat lagi kamu. Kamu nyesal. Kamu nyesal nikah kan? Karena kamu udah nggak bisa ngelihat kiri kanan, jelalatan, ngeliatin cewek, ngerayuin cewek, ya kan? Tobat, Man, insaf. Kenapa sih nggak ada yang pernah percaya sama omongan gue? Mas, Vinsa lagi tidur, jangan nangis di sini dong. Iya nih, Papa. Masa Papa nggak kasihan sih sama Devinsa? Nanti kalau Devinsa bangun, nangis.
Nanti malah saingan lagi sama papa. Bodoh. Kapan sih semua orang mau percaya sama gue? Iklan ini bener-bener hancur. Pak Malik pasti shock dikasih karya kayak gini. Aku akan mengirimkan hasil ini besok ke Pak Malik, Om. Dan aku yakin, setelah ini Almos pasti akan dimaki-maki sama dia. Bram bisa tinggalkan kami sebentar, tapi mau ngomong sama Miska. Om mau ngomong apa? Miska, kamu kok bisa punya pemikiran yang sejeli itu? Aku memang selalu memikirkan kemajuan retro sejak dari awal aku bergabung di sini, Om. Dan aku bertekad untuk selalu memberikan yang terbaik kepada retro. Tapi aku juga minta agar ide aku ini diapresiasi oleh Om. Maksud kamu? Setelah ini, Farel dan Aldo pasti akan pecah dan berantem, Om. Dan ini semua kan berkat ide aku. Tenang aja kamu. Om ngerti maksud kamu. Om tahu betul kemampuan kamu untuk membuat suasana seperti itu. Aku juga ingin mendapatkan share dari perusahaan ini, Om. Seperti yang dulu pernah aku ajuin. Share sebesar 20%. Kalau dihitung-hitung, nilai ini sedikit, Om. Nggak sebanding seperti apa yang udah aku kerjakan untuk retro. Maaf, Pi. Apa yang dikerjakan Miska bukan untuk retro. Tapi untuk Farel. Untuk mengejar cintanya kembali, Pi. Benar gitu, Miss. Kalau gitu gini aja. Kamu dapatkan bagian kamu setelah anak kamu lahir. Jadi, kembali ke perjanjian awal, Om. Om, aku pamit pulang duluan ya. Tante Lia nyuruh aku pulang cepat. Katanya ada sedikit urusan yang mesti diselesain. Sorry ya, Miss. Jangan salah paham. Nggak apa-apa, Om. Masalah ini kan masih bisa dibicarakan kapan-kapan. Permisi. Enak aja mau minta share. Menantu bukan, anak bukan. Hah, statusnya kan lebih jelas aku kemana-mana. Daripada kasih share ke dia, mending buat nambahin share ke aku. Miska, udah pulang? Mas Bram mana? Mas Bram masih di kantor, Mbak. Oh, kirain bareng kamu. Sore, Tante. Miss, kamu udah pulang, sayang? Wah, kayaknya perutnya udah kelihatan tuh. Sebentar lagi Jeng Lia bakalan nambah cucu nih. Kalau saya tebak-tebak, kayaknya anaknya cewek deh. Kok bisa gitu sih, Jeng? Iya, soalnya Miska tuh kelihatannya cantik sekali. Dan juga suka dandan. Biasanya kalau perempuan yang lagi hamil itu males dandan. Tapi Miska hebat loh. Selain cantik, menarik lagi. Iya loh, Jeng. Rupanya berseri-seri, wangi lagi. Bajunya juga bagus seleranya. Ya, memang sih, Jeng. Miska itu bisa jaga penampilan. Dia itu bisa banget tuh matchingin bajunya. Dia juga pintar ngerawat tubuhnya dia. Ya, hasilnya kayak gini deh.
Tante suka berlebihan ah. Jeng Lia ini benar. Kamu cantik, menarik. Fit, kamu mau kemana sih? Mau tidur lagi ya? Aku lagi sakit nih. Aduh, kesian deh lihat Farel. Pulang kantor, lihat istri lusuh kayak gitu. Tapi kan aku lagi sakit, Oma. Kamu tuh sakit nggak ada bedanya. Penampilan kamu tuh norak, nggak bisa dangdan, nggak bisa tampil modis. Fit, kamu dengarkan komentar-komentar temannya Mami. Mereka semua itu memuji Miska. Ya emang wanita itu harus kayak gitu. Di depan umum dia harus menarik, apalagi di depan suami. Kamu harusnya bisa kayak Miska. Walaupun dia lagi hamil, Fit, tapi dia tetap modis. Gak kayak kamu. Udah ya, Mi. Aku tambah pusing kalau dengar saran Mami. Aku mau tidur dulu. Kamu itu gimana sih, Fit? Dikasih tahu orang tua ya malah kamu tuh kayak gitu. Praktekin dong saran mertua kamu itu. Ini kan untuk kebahagiaan suami kamu juga. Jadi suami kamu itu bangga yang ngajak kamu ke depan umum. Fitri itu pasti terpukul dengan komentar-komentarnya teman Lia. Miska, udah pulang? Mas Bram mana? Mas Bram masih di kantor, Mbak. Oh, kirain bareng kamu. Mai, kamu tuh ngomong apa sih? Ya kan cuma nanya, Mam. Abisnya Maya lihat akhir-akhir ini tuh Miska sama Mas Bram itu kayaknya akrab banget. Kemana-mana suka bareng. Bisa aja kan pulang kerja juga bareng. Mungkin di jalan sambil diskusi kerjaan. Ya kan, Miss? Orang kalau di rumah aja malam-malam sampai dibela-belain kok nggak tuh kamar. Ya katanya sih diskusi proyek. Ya. Maaf, Mbak. Mbak jangan salah paham dulu. Ini semua nggak seperti yang Mbak Maya kira. Apa yang dilihat Fitri malam itu, aku dan Mas Bram emang murni sama-sama ngomongin proyek, Mbak. Mbak jangan suka kemakan omongannya Fitri. Fitri emang kadang-kadang suka berlebihan. Udah, Mai, udah. Kok kayak gitu sih? Miss, maafin Maya ya. Ya memang sih Maya itu dari dulu orangnya keras, suka to the point. Dan dia memang rada sensitif. Tapi kamu jangan sakit hati ya. Ini semua pasti gara-gara omongan Fitri waktu itu. Sial. Jadi salah paham kan Mbak Maya? Aku kan jadi nggak nyaman kalau ngobrol sama Mas Bram. Dikiranya mau ngerebut suami orang kali. Ih, nggak banget. Aku di sini kan cuma mau Farel. Hadi, sudah saatnya kamu cari ibu baru buat Abel. Mama nggak tega kalau lihat kamu terus-terusan kayak begini. Nggak tega kenapa, Ma? Lagian aku udah janji sama almarhum Lana. Aku akan jagain Abel sampai kapanpun. Aku yakin, aku bisa ngerawat Abel biar aku sendirian. Tapi kamu kan masih muda. Jangan menutup diri seperti itu. Mungkin ada kebahagiaan lain di luar sana buat kamu, ya kan? Kayak gini juga aku udah bahagia kok, Ma. Biarpun aku hidup cuma berdua sama Abel. Masa betul-betul nggak ada wanita yang menarik perhatian kamu di luar sana sih, Di? Nggak tahu lah, Ma. Buat aku, belum ada wanita yang seperti mamanya Abel. Sekarang saya mau tanya sama kamu, Fit. Apa yang bisa kamu beri sama kami? Apa? Karena kamu tidak bisa memberikan keturunan sama kami.
masih berhubungan ya sama Hadi? Dia yang menghubungkan aku dengan Vinza waktu dirawat di rumah sakit nih. Dia yang bujuk Aldo untuk kasih tahu di mana Vinza dirawat. Ya berarti bagus dong, Kay. Berarti Hadi itu bisa menolong kamu untuk mendapatkan Vinza kembali. Astagfirullahaladzim, Mi. Kenapa sih Mami masih mikir ke sana? Mi, Kayla sama sekali nggak berniat untuk mengambil manfaat dari sebuah hubungan, Mi. Terus sekarang kamu berhubungan sama dia apa coba manfaatnya, Kay? Mami sama Papi itu sudah ngasih pelajaran yang bagus buat kami anak-anak Mami dan juga Papi. Mami yang mengusulkan jalan praktis yang salah, yang akhirnya berbuah kekalahan telak buat kita semua, Mi. Dengar Mami ya, Kay. Mami tahu kok, kamu sekarang ini pakai jilbab. Kamu menjadi anak yang baik. Tapi bukan berarti kamu mau ditindas. Kay, hidup ini tuh harus punya taktik. Kalau kamu jadi orang baik terus, apalagi di depan Aldo, ya udah, kamu tidak akan pernah dapat apa-apa, Kay. Ingat itu. Wah, Mami mau ngasih pelajaran yang bagus buat anak Mami. Fit, kamu tahu, ini urusan saya sama anak saya. Kamu tidak perlu ikut campur. Kay, apa yang kamu udah lakukan itu baik. Selama ini, kamu selalu mengikuti semua kata-kata orang tua kamu yang salah. Tapi apa hasilnya? Kamu nggak dapat apa-apa kan? Kamu sekarang malah menderita. Jadi mendingan kamu ikuti aja semua kata-kata hati kamu yang menurut kamu itu benar. Ya. Mi, Oma, biar ya kali ini Kayla mengurusi hidup Kayla sendiri. Fit, maunya kamu tuh apa sih? Kamu ya, kamu selalu menentang keluarga ini, Fit. Kamu bilang, kami ini keluarga kamu. Tapi apa coba? Kamu selalu menganggap kami ini musuh. Sekarang kamu jawab. Apa mau kamu? Apa mau kamu dengan kami, Fit? Hah? Sekarang ini kamu juga bisa membuat Farel membenci kamu. Dan kamu selalu berdiri di pihak musuh. Dan sekarang, Kayla juga adik ipar kamu. Tidak kamu kasih kesempatan untuk mendapatkan hak asuhnya kembali. Sekarang saya mau tanya sama kamu, Fit. Apa yang bisa kamu beri sama kami? Apa? Karena kamu tidak bisa memberikan keturunan sama kami. Mi, kadang-kadang apa yang kita lihat nggak seperti sesungguhnya. Kita bisa aja salah menilai. Makanya aku lebih suka menggunakan mata dan kata hati aku supaya aku nggak gampang terkecoh. Salah menilai? Lia juga nggak tahu, Mam. Apa lagi yang dibilang salah menilai? Barangkali ya ada ya yang Fitri tahu, tapi kita nggak tahu. Kamu mau kemana, sayang? Aku benar-benar kayak orang bodoh ya, Rel. Ini benar-benar konyol, aku nggak cocok. Sayang, kamu kenapa jadi kayak gini sih? Kamu malu nggak sih, Rel? Kamu nikah sama orang yang nggak modis dan yang nggak pinter makeup kayak aku. Kalau malu ngapain aku nikah sama kamu, sayang? Terus sekarang aku gimana? Baiknya
aku masih ke salon, ngerubah gaya aku atau rambut aku. Fit, semua suami itu pengen istri yang menarik. Tapi kamu harus tahu, Fit, aku nggak suka wanita yang berlebihan make up. Aku suka wanita yang asli. Wanita asli. Sini. Wanita asli. Ada ubannya, ada kerutnya. Aku lebih suka wanita yang seperti itu, Fit. Jadi ketahuan kan perjalanan hidupnya. Ketegaran wanita itu menghadapi berbagai masalah. Dan asal kamu tahu, gambaran wanita yang paling aku inginkan itu semua udah ada di kamu. Jadi kamu ngapain cemas? Maafin aku ya, Rel. Soalnya tadi sore, Mami dan teman-teman arisannya Mami muji-muji penampilannya Miska. Aku minder, Rel. Aku takut banget kamu sependapat sama mereka. Selera orang kan nggak ada yang sama, Fit. Kalau sama semua, dunia nggak bakal berhenti berperang dong. Karena memperebutkan orang yang sama. Dan ada satu hal lagi yang harus kamu ketahui. Parah. Cuman cowok nggak normal yang lebih milih Sadako daripada Wonder Woman. Asal engkau akhirnya denganku, ku bersumpah atas nama cinta. Dan gue nggak pernah punya pikiran untuk ngesap proyek ini kemanapun, Al. Apalagi retro. Rel, kemarin lu telepon gua. Lu bilang lu kewalahan dan nggak sanggup ngurusin proyek ini sendirian, Rel. Jadi lu nggak percaya sama gue, Al? Atas nama cinta. Al, ini konsep yang kemarin gue bikin. Bagus, Rel. Tapi boleh kan kalau gue tambah-tambahin dikit? Ya boleh lah. Siapapun di sini boleh kasih saran kok. Pak Malik. Iya, Pak Malik. Selamat pagi. Pak Aldo, saya sudah lihat hasil karya iklan Anda untuk saya. Dan saya sangat salut sekali. Anda bisa buat secepat itu. Tapi tolong dong, Pak. Jaga kualitasnya. Maaf, Pak. Ini konsepnya lagi dirapatin, Pak. Gimana mungkin bisa ada sama Bapak sekarang? Tadi ada kurir yang datang ke sini memberikan hasil karya dari Almos Advertising. Tapi Pak Aldo, saya sangat kecewa sekali. Kalau tahu seperti ini, hasil buruk seperti ini, lebih baik proyek ini saya berikan pada Retro saat itu. Ya Allah. Siapa yang ngirim kaset kita ke PT Semesta? Jangan-jangan Retro, Mos. Retro? Ngapain mereka ngirim ke PT Semesta? Bukannya lu yang nyuruh gua untuk ngasih proyek ini ke Retro, Rel? Gue minta proyek ini disap ke Retro. Kan waktu itu lu nyuruh gua tanda tangan. Al, kemarin gue ke Bandung. Dan gue nggak pernah punya pikiran untuk ngesap proyek ini kemanapun, Al. Apalagi Retro. Rel, kemarin lu telepon gua. Lu bilang lu kewalahan dan nggak sanggup ngurusin proyek ini sendirian, Rel. Jadi lu nggak percaya sama gue, Al? Gue percaya sama lu, makanya gue mau bagi-bagi proyek ini ke Retro. Dan gue tanda tanganin. Dan lu harus tahu, Rel. Pada saat itu gue panik ngurusin Vince di rumah sakit. Udah cukup. Kenapa sih kalian jadi berantem kayak gini? Udah jelas-jelas ada yang mau ngadu domba. Ada yang mau fitnah. Mendingan sekarang kalian dinginin kepala dan mikir. Kira-kira siapa dalam dibalik ini semua? Tunggu. Aldo ngerasa telepon sama Farel. Dan kamu, Rel? Kamu sama sekali nggak merasa telepon Aldo? Kayaknya ada seseorang yang sengaja dibayar
untuk menirukan suara kamu, Rel. Soalnya waktu kamu di Bandung, aku juga udah telepon sama orang yang aku jadi kamu. Dan aku percaya, karena suara dia itu mirip banget kamu. Tapi pembicaraannya tuh aneh. Ya aku ngerasa kayak bukan kamu biasanya. Tunggu aku cek nomornya ya. Nah, nih, nomornya masih ada. Coba aku telepon ya. Halo. Farel, ini Aldo. Untuk proyek yang di sub ke Retro gimana? Udah jalan? Udah. Terus, lu bicara sama siapa aja untuk ngomongin proyek ini, Rel? Sama Pak Bram sama Bu Miska. Oke. Dan sekarang ini lu tahu siapa yang ada di deket gue? Dibayar berapa lu sama Bram sama Miska untuk niruin suara gua, hah? Gila. Sejak kapan gue panggil Bram, Miska dengan sebutan Pak sama Ibu? Kurang ajar mereka harus dikasih pelajaran mereka. Al, lo sekarang ikut gue ke Retro. Akhirnya berhasil juga ya. Setidaknya Pak Malik tidak mau pakai Retro, tapi dia juga pasti tidak mau pakai Almos. Kedudukan 1-1. Kamu ngomong apa aja sama Maya? Hah? Kamu sengaja manas-manasin dia ya? Lewatan kamu ya, Fit ya? Fitri, jawab papi. Apa yang kamu lakukan sampai Miska nangis kayak gini? Pi, aku cuma nyuruh Miska siap-siap besok pagi kontrol ke dokter Heru. Yes. Kamu